Namaku Hartono Sumantri, usia 26 tahun, masih bujangan, belum menikah, meski jujur aku bukan lagi lelaki polos. Sejak kelas 2 SMA sampai hari ini, kalau ku catat satu persatu, aku sudah 5 kali punya pacar. Tapi, ya begitu, semuanya berakhir tanpa kejelasan, seperti ranting yang patah ditiup angin. Terakhir kali, aku punya hubungan serius adalah saat kuliah semester akhir. Disitulah, untuk pertama kalinya, aku kehilangan mahkotaku bersama Mbak Desi, tetangga kosku. Karena itu, meski aku jomblo, aku bukan tipe yang naif soal cinta, kedekatan, maupun rasa sepi yang terkadang menggigit. Namun semua itu bukan inti cerita ini. Yang ingin kubagikan adalah seseorang yang namanya mungkin pernah kalian dengar di hidupku. Bu Naning, guru biologi waktu SMA dulu. Sudah 8 tahun sejak kelulusan, kini aku seorang sarjana teknik mesin, bekerja di sebuah bengkel besar yang cukup ternama. Jujur saja, selama ini aku tak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan beliau. Setelah lulus SMA, aku kuliah di luar kota, lalu bekerja di daerah lain yang lumayan jauh dari kampung halaman. Sementara Bu Naning sendiri, yang waktu itu sudah menikah, pindah ke kota lain saat aku naik kelas 3 SMA. Semuanya terasa seperti 2 garis lurus yang sudah pasti takkan bertemu lagi. Tapi, hidup rupanya punya rencana lain. Di tahun pertamaku, bekerja sebagai teknisi bengkel, aku tanpa sengaja dipertemukan kembali dengan sosok itu. Sosok yang dulu ku kenal sebagai ibu guru yang halus, sabar dan selalu tersenyum, meski kami sering membuat kelas biologi seperti pasar. 8 tahun tak bertemu, Bu Naning ternyata masih seperti dulu, bahkan lebih dari itu. Di usia 38 tahun, beliau terlihat semakin matang, cantik yang tidak dibuat-buat, keibuan, lembut, dan punya aura kalem yang entah kenapa membuatku susah mengalihkan pandangan. Mata itu masih mata yang sama seperti dulu, hangat dan penuh keteduhan. Dulu, beliau sudah menikah meski belum dikaruniai anak, suaminya seorang anggota tentara. Dan saat kami bertemu kembali, aku baru tahu bahwa beliau sudah 6 tahun menyandang status janda, ditinggal suami untuk selamanya. Di titik itulah perjumpaan yang tak pernah kusangka itu terjadi, dan dari sana semua mulai berubah. Pertemuanku kembali dengan guru biologi masa SMA inilah yang ingin kuceritakan. Sebuah kisah yang tak pernah kubayangkan akan kulalui. Kisah yang mungkin akan membuat kalian mengerti bagaimana hidup kadang berputar dengan cara yang paling tidak terduga. Awal pertemuanku kembali dengan Bu Naning terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Sore itu, aku baru pulang kerja dari bengkel. Saat itu, aku baru sebulan tinggal di rumah BTN sederhana yang mulai ku cicil, setengah dari gajiku langsung lenyap tiap bulan untuk bayar angsuran. Perumahan itu masih sepi. Di gang tempat tinggalku ada 16 rumah, tapi baru 5 atau 6 yang dihuni. Rumahku sendiri, meski sudah kutempati, masih polos seperti bawaan pengembang, tanpa pagar, tanpa gerbang, bahkan batu taman pun belum kupasang. Dari luar, rumahku tampak tak berbeda dari rumah-rumah kosong lainnya. Hari itu, jam 5 sore, hujan baru saja reda ketika aku tiba dengan motor bututku. Begitu turun, aku melihat seorang wanita sudah berdiri di teras. Sempat kaget,
Karena dari kejauhan kukira, dia hanya berteduh mengira rumahku kosong. Wanita itu berusia sekitar 40-an. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbok Sari, calon ART yang hendak bekerja di rumah tetangga sebelahku. Hanya saja, saat ia datang, rumah itu masih tertutup rapat dan diketuk berkali-kali pun tetap sunyi. Jadi, kusilakan saja dia duduk menunggu di ruang tamu. Aku juga menjelaskan bahwa selama aku tinggal di sini, rumah sebelah memang belum pernah dihuni, meski pagarnya sudah jadi. Mbok Sari pun mengatakan bahwa majikannya sudah memberi kabar. Sore itu mereka akan pindah dan mulai menempati rumah tersebut. Ia hanya perlu menunggu kedatangan mereka, dan disinilah semuanya berubah. Majikan yang dimaksud Mbok Sari ternyata seorang wanita anggun berusia 38 tahun yang langsung membuatku terpaku begitu melihatnya turun dari mobil. Itu Bu Naning, guru biologiku dulu. Wanita yang dulu hanya kulihat dari balik bangku kelas, kini berdiri tidak lebih dari 3 meter di depanku. Awalnya, beliau tampak agak pangling dan tidak mengenaliku. Wajar saja, 8 tahun lalu aku masih bocah SMA, kurus, jangkung, kulit bersih, tanpa sehelai pun kumis atau jenggot. Sedangkan sekarang, tubuhku jauh lebih berisi dan atletis. Karena kerja bengkel tak pernah membiarkan ototku manja. Kumis dan jenggot tipis tumbuh rapi di wajah, dan beberapa teman bilang penampilanku sekarang cukup menjual. Katanya sih begitu, bukan aku yang bilang, hehehe. Dan saat Bu Naning akhirnya menatapku lebih lama, ada sekejap raut terkejut yang tidak sempat ia sembunyikan, seolah waktu berhenti sesaat. Seolah kenangan SMA yang kubayangkan hanya tinggal nostalgia, tiba-tiba kembali hadir dalam wujud nyata. Dan dari perjumpaan sederhana itulah, semua cerita ini bermula. Bu Naning turun dari mobil sambil memegang payung lipat kecil. Hujan sudah hampir berhenti, hanya menyisakan rintik-rintik halus yang menetes dari ujung genteng. Dia menoleh ke arahku dan Mbok Sari, lalu tersenyum ramah seperti yang selalu kuingat dulu. Maaf ya Mbok, saya telat, macetnya luar biasa. Katanya lembut sambil menerahkan beberapa kantong barang ke tangan Mbok Sari. Aku berdiri dan refleks ikut membantu mengambil satu kardus besar dari bagasi. Bu Naning menoleh padaku, mungkin hendak mengucapkan terima kasih, namun tatapannya justru tertahan lama. Seolah ada sesuatu dalam diriku yang membangunkan kembali potongan memori yang ia simpan jauh di belakang kepala. Maaf, masnya tetangga sebelah rumah ya? Tanya beliau sopan. Aku tersenyum sedikit canggung. Iya Bu, saya baru sebulan tinggal di sini, Hartono Bu. Raut wajah Bu Naning berubah. Ada secercah ingatan yang tiba-tiba menembus matanya. Hartono, suaranya melemah. Hartono Sumantri yang dulu kelas 11 IPAA. Aku ikut tertawa kecil, merasa geli karena beliau masih mengingat detail itu. Iya Bu, itu saya, murid ibu yang sering ketiduran kalau pelajaran biologi jam terakhir. Bu Naning menutup mulutnya, tertawa pelan. Tawa itu, tawa lembut yang selalu menenangkan kelas yang bising. Astaga, kamu berubah sekali, ibu sampai nggak mengenali. Saya juga nggak nyangka bakal ketemu ibu di sini, sahutku jujur. Setelah sejenak melewati momen canggung namun manis itu,
Aku menawarkan bantuan. Bu, kalau butuh apa-apa, biar saya bantu ya. Apalagi rumah masih kosong begini. Bu Naning terlihat menimbang, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin bisa bantu kami bersih-bersih sedikit. Rumah ini baru selesai renovasi kecil. Rumah sebelahku itu sedikit lebih besar dari rumahku, tapi masih dalam kondisi baru dan berdebu. Aku, Mbok Sari, dan Bu Naning mulai merapikan barang-barang yang baru tiba dari mobil. Aku paling banyak mengangkat kardus dan menata ruangan, sementara Mbok Naning dan Mbok Sari mulai membersihkan meja-meja dan jendela. Ada momen ketika aku mengangkat lemari kecil ke ruang tengah, dan Bu Naning tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatapku sambil tersenyum. Kamu benar-benar sudah dewasa ya, Ton. Dulu kurus, sekarang kok bisa jadi segini nih? Segini itu besar atau bagus, Bu? Tanyaku menggoda halus. Bu Naning tertawa pelan. Ya, dua-duanya. Entah kenapa ada hawa hangat yang mengalir begitu saja. Setelah rumah agak rapi, kami bertiga duduk sebentar di ruang tamu sambil minum teh dari termos yang Bu Naning bawa. Aku memberanikan diri bertanya, Bu Naning, kalau boleh tahu, kok bisa pindah ke sini? Padahal dulu rumah ibu di kota sebelah. Beliau meletakkan cangkir, lalu tersenyum lembut, tapi ada bayangan kesedihan tipis di balik matanya. Sekarang ibu mengajar di SMA Negeri 3 Kota ini, Ton. Sudah hampir 7 bulan. Rumah yang lama terlalu banyak kenangan rasanya. Aku mengangguk pelan. Ada hening beberapa detik sebelum akhirnya kutanya pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif. Kalau suami dan anak-anak ibu, mereka ikut pindah juga? Hening, Bu Naning menatap cangkirnya. Bukan aku, suami ibu. Ia menarik nafas perlahan. Meninggal 6 tahun yang lalu, gugur saat bertugas di luar pulau. Aku terpaku, tidak menyangka. Maaf Bu, saya nggak tahu. Tidak apa-apa, jawabnya lembut. Dan kami dulu belum dikaruniai anak, jadi sekarang ibu tinggal berdua saja dengan Mbok Sari. Ada sesuatu yang terasa mengalir di dadaku. Bukan iba, tapi semacam rasa hangat dan hormat mendalam pada perempuan ini. Perempuan yang dulu sederhana sebagai guru, kini kulihat sebagai sosok matang yang kuat dan tetap anggun meski banyak beban pernah ia pikul. Tanpa sadar, aku menatapnya lebih lama. Bu Naning pun menatapku balik, lalu tersenyum kecil yang entah kenapa terasa berbeda. Sore itu hujan benar-benar berhenti. Dan di dalam rumah baru yang masih berbau cat itu, aku merasa seperti memasuki awal cerita yang sama sekali tidak kusangka akan terjadi. Sebulan pertama sebagai tetangga baru, semuanya berjalan wajar saja. Kami hanya saling menyapa saat pagi atau sore, kadang bertukar senyum, kadang hanya melambaikan tangan dari kejauhan. Bu Naning tetap seperti dulu, lembut, sopan, dan punya aura dewasa yang bikin orang merasa nyaman. Aku pun menjaga batas. Bagaimanapun, beliau dulu guruku, dan di balik senyumnya yang anggun, aku tahu ada cerita panjang tentang hidupnya yang tidak ringan. Namun, memasuki bulan kedua, semuanya perlahan berubah. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, kulihat Bu Naning di garasinya tampak sibuk memutar kunci starter. Mesin mobilnya hanya berderak pelan. Aku turun dari motor sambil bertanya, "Ibu,
ada masalah? Beliau menoleh dengan wajah sedikit panik. Kayaknya mobilnya nggak mau nyala, Ton. Begitu ku dengar suara mesin, aku langsung tahu penyebabnya. Akinya soak, Bu. Nggak bakal bisa dinyalain. Nanti sore saya betulin sekalian ganti aki aja ya. Bu Naning menghela napas lega. Aduh, terima kasih banget, Ton. Tapi sekarang ibu harus ke sekolah. Ada rapat pagi, gimana ya? Tanpa kupikir panjang, aku menawarkan, biar saya antar pakai motor aja, Bu. Bu Naning sempat ragu. Tidak merepotkan. Enggak, Bu. Sekalian lewat kok. Jawabku sambil tersenyum. Dan pada akhirnya, beliau pun naik ke jok belakang. Hati-hati, Bu. Pegang yang kuat ya, kataku sambil menstarter motor. Perumahanku itu jalannya becek dan berlubang kalau musim hujan. Baru beberapa meter melaju, roda motor melindas lubang kecil. Motor bergoyang. Secara refleks, Bu Naning memegang pinggangku, lembut, hangat dan jujur bikin jantungku berhenti sepersekian detik. Maaf ya, Ton, jalannya licin, katanya gugup. Nggak apa-apa, Bu, tenang aja. Jawabku berusaha tetap normal, walau dalam dada rasanya kayak ada yang menggedor-gedor. Rute menuju sekolah tidak jauh, tapi pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali motor melewati bagian jalan yang tidak rata, pegangan beliau mengencang sesaat. Ada kalanya, punggungku bersentuhan dengan sesuatu yang lembut dari arahnya. Tidak disengaja, hanya karena jalan rusak dan beliau berusaha menjaga keseimbangan. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan hal yang sulit dijelaskan. Bukan hal buruk, bukan hal liar, hanya getaran aneh yang membuatku semakin sadar bahwa Bu Naning bukan lagi sekedar bu guru biologi. Ketika sampai di depan sekolah, Bu Naning turun sambil tersenyum agak malu. Terima kasih banyak, Ton. Ibu benar-benar merepotkan kamu. Tenang, Bu. Nanti sore saya bereskan mobilnya. Beliau menunduk sedikit. Hati-hati di jalan. Dan ketika aku melaju pergi, aku menoleh sekilas lewat spion. Bu Naning masih berdiri di sana, memegang tas kerja, memandang ke arahku dengan ekspresi yang sulit keterjemahkan. Pagi itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Bukan karena pegangan itu, bukan karena sentuhan yang tidak disengaja. Tapi karena untuk pertama kalinya, sejak SMA, aku merasakan Bu Naning bukan hanya sebagai guru masa lalu, melainkan seorang perempuan yang hadir di kehidupanku hari ini. Dan sejak hari itu, kedekatan kami mulai tumbuh pelan-pelan tanpa kami sadari. Sore itu, setelah pulang kerja, aku langsung menuju rumah Bu Naning untuk memperbaiki mobilnya. Aki lama memang sudah parah, jadi langsung kusebutkan harus diganti. Beliau setuju dan kami menghabiskan hampir 1 jam di garasi. Di sela-sela aku bekerja, Bu Naning duduk di dekat pintu garasi sambil memegang gelas teh hangat. Sesekali kami mengobrol ringan. Ton, kamu sekarang kerja di bengkel mana? Bengkel Surya Motor, Bu, yang di jalan raya besar itu. Wah, pantesan kamu sekarang kelihatan makin kekar. Aku hanya tertawa pelan. Dalam hati ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Saat aki sudah terpasang, aku mengetes mesin. Mobil menyala halus. Sudah aman, Bu. Besok Ibu bisa pakai seperti biasa. Bu Naning setuju lega. Tapi sebelum aku sempat beres-beres peralatan, beliau bertanya sesuatu yang nadanya agak berbeda.
boleh ibu tanya sesuatu? Aku menoleh. Silahkan, Bu. Beliau memainkan jari-jarinya sebentar seperti menahan malu. Kamu sudah menikah belum? Aku ngakak kecil. Belum, Bu. Jauh sekali dari menikah. Pacar aja nggak punya. Bu Naning ikut tertawa, tapi wajahnya justru tampak lebih lega. Oh, ibu kira kamu ini sudah tunangan atau apa? Soalnya ya kamu sering bantu, Bu. Takutnya nanti ada yang cemburu. Aku menggoda sedikit tapi halus. Kalaupun ada yang cemburu, berarti dia bukan pacar Bu Naning dong, tapi pacar saya. Bu Naning memutar bola matanya sambil menatapku sebentar. Tatapan itu, haduh, lembut, malu, hangat, dan ada sesuatu di dalamnya yang tak pernah kulihat dulu ketika beliau mengajar. Ya, siapa tahu kamu ini diam-diam punya pacar, katanya sambil tersenyum tipis. Sekarang kamu kan sudah dewasa, Ton. Aku mengangkat alis. Kalau saya punya pacar, pasti saya bilang, Bu. Masa saya rahasiakan dari guru biologi saya dulu? Beliau langsung memukul pelan lenganku pakai ujung jari. Hush, jangan bilang-bilang guru biologi lagi. Ibu jadi merasa tua. Ah, Bu, ibu kelihatan lebih muda malah. Jauh dari kata tua. Bu Naning tertawa sambil menunduk. Ada rona samar di pipinya. Dan entah kenapa, aku merasa itu bukan sekedar basa-basi. Beliau kemudian berdiri sedikit mendekat untuk membuat jarak bicara lebih dekat. Hal yang dulu waktu SMA tidak pernah terjadi. Kamu hati-hati ya, Ton. Soalnya, akhir-akhir ini, kamu sering muncul di depan rumah Bu. Tetangga bisa salah paham. Aku balas dengan senyum tenang. Kalau ada yang salah paham, biar saya jelasin, Bu. Jelasin apa? Bahwa saya cuma bantu tetangga. Tetangga yang kebetulan sangat saya hormati. Bu Naning menatapku lama, sangat lama. Dan di momen itu, aku merasakan sesuatu berubah. Bukan hanya di antara kami, tapi juga di dalam diri Bu Naning. Ada bagian dari dirinya yang pelan-pelan mulai terbuka, mulai percaya, mulai nyaman. Mungkin karena selama ini ia menjalani hidup sendirian. Sebelum aku pulang, Bu Naning memanggilku sekali lagi. Ton. Ya, Bu. Terima kasih ya, kamu selalu ada pas ibu butuh bantuan. Aku menatapnya sebentar. Bukan cuma karena butuh bantuan, Bu, tapi karena saya memang gak keberatan ada di dekat ibu. Bu Naning terdiam lalu tersenyum sedikit. Senyum yang bukan senyum guru kepada murid. Senyum perempuan yang hatinya mulai kembali hangat. Dan sejak sore itu, hubungan kami tak lagi terasa seperti tetangga biasa. Ada rasa yang tumbuh diam-diam di antara obrolan ringan, tawa kecil, dan perhatian-perhatian sederhana yang pelan-pelan mulai mengubah semuanya. Sore itu, suasana terasa berbeda. Entah karena obrolan kami barusan, atau karena cara Bu Naning menatapku yang tidak seperti biasanya. Aku masih memegang lap dan membersihkan tanganku dari oli ketika tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Loh. Wong loro iki kok manis temen geleke. Aku kaget, Bu Naning langsung tersentak pelan. Itu Mbok Sari, berdiri di ambang pintu belakang garasi sambil membawa sendok sayur panjang. Giginya terlihat jelas karena ia tersenyum selebar-selebarnya. Senyum kuda khas mbok-mbok yang tahu sesuatu, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Atau mungkin ada. Duh. Dengan polos tapi tajam,
Mbok Sari berkata. Bu, masak wis mateng kabeh. Iwa bawale mendes-mendes kuah ne, cah kangkung wis seger. Wah, pokoknya siap disantap. Tinggal manggil Mas Tony kiwae. Aku hampir tersedak udara. Bu Naning buru-buru menyahut. Lombok, Mas Ton itu mau pulang gak enak. Masa ditahan-tahan? Tapi suaranya malah terdengar, seperti setengah berharap aku tidak buru-buru pulang. Mbok Sari nyengir makin lebar. Aduh, Bu, wong wis nulungi jenengan seharian, mosok dilepas ngono wae. Nek aku yo tak pantek duluan kanggo makan bareng. Aku mengangkat tangan. Wah, Mbok, saya jangan dipantek dong. Saya cuma bantu-bantu kok. Tapi sebelum situasinya makin awkward, Bu Naning menoleh padaku. Tatapannya lembut, tapi ada sedikit warna merah muda di pipinya. Ton. Ya, Bu? Kamu jangan pulang dulu ya. Makan malam di sini saja. Anggap saja ucapan terima kasih. Aku menggaruk kepala yang gak gatal. Wah, sebenarnya saya... Mbok Sari langsung memotong dengan cepat. Dang melebul. Warungnya jauh, ucir-uciran maneh. Nek mangan kene kan anget, enak, murah, gratis. Aduh, bujang mana yang tahan digoda menu begitu? Aku menyerah sambil tersenyum. Kalau begitu, saya ikut makan saja, Bu. Bu Naning tersenyum. Senyum halus tapi hangat. Ayo masuk, Ton. Kebetulan menu hari ini favorit saya. Dan ketika aku melangkah ke dapur, aroma masakan langsung menyambar hidungku. Cah kangkung masih mengepul, hijau segar, kerupuk singkong 2 toples, sepertinya baru digoreng, dan yang spesial ikan bawal tebal dengan kuah kuning kental yang beraroma jahe dan serai. Aku nyaris menelan ludah. Waduh, Mbok, ini masakan bintang 5. Mbok Sari mengibaskan tangannya sambil terkekek. Lo kok bintang 5, Le? Iki ora hotel, iki masakan wong utang cinta. Bu Naning langsung memandang tajam. Mbok. Aku langsung menunduk menahan tawa. Ku iki Mbok, suka ngomong sembarangan. Lanjut Bu Naning sambil mencubit pelan lengan pembantunya yang malah makin cengengesan. Aku duduk di meja makan yang sederhana, tapi rapi. Bu Naning duduk di hadapanku, masih dengan senyum sopan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Dan saat Mbok Sari mulai mengambilkan nasi buat kami bertiga, beliau berbisik padaku. Ton, kamu makan saja yang banyak. Ibu jarang masak menu spesial begini, kecuali kalau lagi senang. Aku refleks menatap Bu Naning. Beliau menunduk, sedikit salah tingkah. Dan entah kenapa, momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang belum kami sadari benar bentuknya. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang sulit dihindari. Sejak malam, makan bawal itu hari-hari berjalan seperti benang yang pelan-pelan merajut hubungan kami tanpa disadari. Kadang aku bantu angkat galon ke rumahnya. Kadang beliau titip beli sesuatu kalau aku lewat toko. Dan hampir tiap pagi kami saling sapa dengan tatapan yang entah kenapa makin lama makin hangat. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada gombalan, tapi setiap gestur Bu Naning seperti membawa pesan tersamar. Kadang, saat aku memperbaiki rak bukunya yang longgar, beliau duduk agak dekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar kalau batas tetangga biasa itu sebenarnya sudah lama kami lewati. Dan mungkin
karena aku tahu beliau dulu guruku, rasa sungkan itu masih sering menahan lidahku. Rasanya janggal kalau aku tiba-tiba bilang suka pada perempuan yang pernah menegurku karena tidur saat jam biologi atau pernah menghukumku karena terlambat masuk kelas. Tapi Bu Naning yang ini berbeda, lembut, tenang, perempuan dewasa yang menyimpan luka tapi tetap sabar pada dunia. Sebulan kemudian, tepat memasuki bulan keempat kami bertetangga, keadaan pun berubah. Saat itu, Mbok Sari pamit pulang kampung. Suaminya yang sudah 3 tahun jadi TKI, akhirnya diizinkan cuti. Bu Naning tampak sibuk membantu membereskan barang bawaan Mbok Sari. Sementara, aku ikut membantu membawakan koper sampai depan rumah. Saat mobil jemputan pergi, tinggallah aku dan Bu Naning berdiri berdampingan di depan pagar. Beliau tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat jelas ada kesepian yang mulai berbayang di matanya. Sejak itu, rumah di sebelah terasa lebih sunyi. Biasanya, terdengar suara Mbok Sari beres-beres, mencuci piring, atau tertawa kecil melihat tayangan sinetron. Kini, suasana rumah itu terlalu tenang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, angin membawa aroma tanah basah. Aku baru selesai mandi ketika terdengar suara pintu diketuk pelan, tuk, tuk, tuk. Kupikir itu tetangga depan yang biasa minta tolong betulkan jemuran, tapi saat kubuka pintu, aku terperangah. Bu Naning berdiri di sana, hanya memakai kardigan tipis menutupi kaos rumahnya. Rambutnya sedikit lembab, mungkin karena terkena rintik hujan. "Maaf, aku ganggu," suaranya halus. Aku langsung menggeleng. "Enggak Bu, ada apa?" Beliau tersenyum kecil, agak kikuk, berbeda dari biasanya. "Aku hanya merasa sepi. Mbok Sari belum lama pergi, tapi rumah rasanya kosong sekali. Kalau kamu belum tidur, bolehkah aku numpang ngobrol sebentar?" Jujur, dadaku langsung berdebar keras, tapi aku menyingkir memberi jalan. "Masuk Bu, aku seneng kalau Ibu datang." Kami duduk di ruang tamu, hanya lampu sudut yang menyala. Suasananya hangat, tenang, tapi entah kenapa membuatku lebih sadar akan kehadirannya. Beliau bercerita soal pekerjaannya, soal rasa canggung tinggal sendiri lagi setelah sekian lama selalu ditemani Mbok Sari. Sesekali beliau tertawa kecil, tapi tatapan matanya sering jatuh pada wajahku. Lama, dalam, dan entah sejak kapan jarak tubuh kami semakin dekat. "Mas, sebenarnya," beliau menggenggam jari-jarinya sendiri. "Aku sudah tahu sejak awal, kamu selalu berusaha menjaga jarak dariku." Aku menelan ludah. "Saya cuma takut gak sopan, Bu." "Kenapa? Karena aku gurumu dulu?" Senyumnya lembut, tapi ada luka yang tampak tersirat di sana. Aku tidak bisa menjawab, lalu hening, hanya suara hujan. Dan di tengah keheningan itu, keberanian yang sejak lama aku tahan tiba-tiba mendesak keluar. "Bu," suara itu keluar tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, lalu memberanikan diri menatap matanya. "Saya suka sama Ibu." Bu Naning terdiam, tatapannya membesar sedikit, seperti tak menyangka aku sejujur itu, lalu perlahan wajahnya melunak. "Mas," suaranya nyaris seperti bisikan. "Kamu tahu berapa lama aku menunggu kamu mengatakannya?" Dadaku bergetar mendengar itu, tapi aku tetap diam menunggu reaksinya. Bu Naning menoleh, menatapku lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang melemah. "Aku
Aku sudah terlalu lama sendirian, tapi aku juga takut. Takut dianggap aneh, takut dianggap melampaui batas, karena usiaku lebih tua, karena masa laluku. Aku spontan menggeleng. Itu nggak penting, Bu. Saya beneran jatuh cinta sama ibu. Beliau menarik napas gemetar, lalu menunduk. Bukan menolak, tapi seperti menahan sesuatu yang selama ini ia pendam sendiri. Di luar, hujan semakin rapat, seolah ikut menyembunyikan percakapan kami dari dunia luar. Dan di dalam rumah kecilku itu, untuk pertama kalinya, kami sama-sama tidak lagi berpura-pura. Begitu kata-kata cintaku keluar, Bu Naning menutup wajahnya sejenak dengan telapak tangan. Seperti sulit percaya kalau akhirnya kalimat yang ia tunggu berbulan-bulan itu benar-benar terucap juga. Saat wajahnya terangkat kembali, matanya berkaca-kaca namun tersenyum. Senyum yang lembut, penuh rasa syukur, penuh kelegaan. Mas, suaranya bergetar kecil. Kalau kamu memang suka dan cinta, kenapa masih memanggilku ibu? Aku terdiam, jantungku berdetak lebih keras dari sebelumnya. Beliau menatapku sedikit malu-malu, tapi tatapannya tetap dalam. Panggil aku Naning saja atau Ning. Kata itu jatuh seperti hujan yang menenangkan, lembut, hangat, dan entah kenapa membuatku ingin memeluknya saat itu juga. Aku menarik napas pelan, lalu dengan nada selembut yang bisa kubuat, aku memanggilnya, Ning. Begitu namanya keluar dari mulutku, sesuatu di wajahnya runtuh, bukan kesedihan, tapi benteng-benteng yang selama ini ia bangun. Ia memejamkan mata sesaat, seperti merasakan sesuatu yang sudah terlalu lama tidak ia dapatkan. Aku mengulang lagi, kali ini lebih dekat. Ning, aku cinta sama kamu, benar-benar cinta. Pelan, sangat hati-hati, aku mengecup keningnya, lalu memeluk bahunya. Dan Bu Naning membalas pelukanku, rapat, hangat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Malam itu, tanpa ada yang lebih dari pelukan dan sentuhan lembut di kepala, kami resmi jadian. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman, hanya dua hati yang akhirnya jujur dan bertemu di waktu yang tepat. Saat pelukan kami mereda, Ning tiba-tiba duduk lebih tegak. Wajahnya masih sembab, tapi sorot matanya berubah menjadi lebih berat. Seakan-akan ia menyimpan sesuatu yang perlu ia lepaskan sebelum hubungan kami benar-benar dimulai. Mas, katanya pelan, ada hal yang harus kamu tahu sebelum kita melangkah jauh. Aku menoleh dengan lembut. Aku dengar, Ning. Ia menunduk, memainkan ujung kardigannya, lalu suara itu keluar, lirih, rapuh, tapi jujur. Sebelum aku pindah ke kota ini, setelah 2 tahun aku menjanda, aku pernah berhubungan dengan seseorang. Aku kira dia tulus, aku kira dia akan menikahiku, menggantikan almarhum suamiku. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Kami berpacaran cukup lama, 2 tahun. Napasnya goyah, dan aku pernah membiarkannya tinggal di rumahku, satu atap, meski kami belum resmi. Ia mengusap air matanya. Orang-orang mulai bergunjing. Aku malu, tapi aku tetap bertahan, karena aku pikir hubungan itu akan berakhir dengan pernikahan. Aku menggenggam tangannya saat itu juga. Lalu, tanyaku lembut. Ning menggeleng. Dia pergi, Mas.
menghilang begitu saja. Aku menagih keseriusan, dia bilang siap. Tapi besoknya dia kabur, nomornya berubah, rumah kontrakannya kosong, tidak ada kabar apa-apa. Ia menutup wajahnya. Aku menanggung malu sendirian. Seluruh komplek membicarakan aku. Ada yang bilang, aku perempuan tak benar. Ada yang menuduh macam-macam. Dadaku ikut sakit mendengar itu. Maka dari itu, aku minta mutasi. Aku pergi sejauh mungkin, sampai akhirnya Tuhan menggerakkan langkahku untuk pindah ke sini, jadi tetanggamu. Ia memandangku, pandangan yang jujur, penuh luka, tapi juga penuh harap. Mas, suaranya hampir seperti bisikan. Kalau kamu memang serius sama aku, jangan pernah sakiti hatiku, jangan tinggalkan aku seperti dia. Aku tidak kuat kalau harus mengulang semuanya lagi. Aku menggenggam kedua tangannya, lalu menatap matanya tanpa berkedip. Ning, aku nggak kemana-mana, aku nggak akan ninggalin kamu, aku pilih kamu Ning. Bukan karena kasihan, bukan karena kesepian, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Wajahnya luluh seketika, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Ning kembali memelukku lebih erat daripada sebelumnya. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam rumah kecil itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ning tidak merasa sendirian. Setelah Ning selesai menceritakan masa lalunya, luka yang ia tutupi bertahun-tahun, aku merasa dadaku ikut sesak. Karena saat itu aku sadar, aku nggak punya hak meminta kejujuran Ning, kalau aku sendiri masih menyimpan sesuatu di balik punggungku. Aku menatap wajahnya yang sembab, lalu menarik napas panjang. Ning, kalau kamu sudah jujur sama aku juga harus jujur. Aku nggak mau hubungan kita nanti punya noda yang kita sembunyikan. Ning menoleh pelan, seakan takut mendengar sesuatu yang bisa melukai hatinya. Aku menggenggam kedua tangannya, agar ia merasa aman. Ning, aku jomblo Ning, tapi aku bukan laki-laki yang masih polos. Pelan, aku mulai bercerita tentang masa kuliah, tentang kesepian panjang yang dulu kubiarkan menyesakkan dada, dan tentang seorang wanita yang pernah mengisi hari-hariku, yang aku sangka bisa jadi calon istriku. Ning, dulu waktu semester akhir, aku pernah pacaran sama Mbak Desi. Dia tetangga kosku, lebih tua 5 tahun. Waktu itu aku jomblo dan dia bilang sudah lama menjanda. Ning mendengarkan tanpa menyela, hanya matanya yang bergerak mengikuti setiap kata yang keluar dari bibirku. Karena sering ketemu, sering ngobrol, kami jadi dekat dan aku akui, aku pernah tidur sekamar sama dia. Aku melihat Ning menghela napas, bukan marah, bukan kecewa, lebih seperti mencoba menerima kejujuran itu sebagaimana adanya. Waktu itu pertama kalinya aku jadi laki-laki seutuhnya. Aku menelan ludah. Aku serius sama dia, bahkan sempat terpikir menikahi Mbak Desi setelah wisuda. Tapi aku menghala napas seperti mengulang luka yang lama terkubur. Suatu hari, seorang laki-laki datang ke kos gendong anak balita. Dia bilang, dia suami Mbak Desi, dan anak itu anak mereka. Ning menutup mulutnya kecil, terkejut. Hatiku remuk Ning, tapi bagaimana aku bisa bahagia kalau aku merebut istri orang? Akhirnya aku mundur, aku suruh dia kembali ke keluarganya. Suara Ning lirih. Mas, kamu pasti sakit sekali waktu itu. Aku tersenyum pahit. Dari situ, aku jadi susah percaya sama cinta yang kelihatannya manis. Aku takut berharap, takut dikecewakan, takut dijadikan pelarian.
Aku menggenggam tangannya lebih erat, menatapnya tanpa berkedip. Ning, suaraku turun satu nada, lebih jujur, lebih dalam. Aku mohon jangan lukai aku seperti masa lalu itu. Aku sudah jatuh cinta sama kamu dan aku gak sanggup kalau ternyata aku hanya pelipur lara. Ning langsung memelukku. Pelukan yang hangat, erat, seakan ingin menyembuhkan luka lama yang tak pernah benar-benar kuakui. Mas, bisiknya di pundakku, suaranya bergetar. Kita sama-sama pernah dikecewakan. Kali ini, ayo kita sama-sama jaga, sama-sama saling sembuhkan. Aku menutup mata, dan malam itu, tanpa ciuman liar atau sentuhan yang melampaui batas, kami berdua justru saling menenangkan luka masing-masing. Malam itu bukan tentang nafsu, malam itu tentang dua hati yang akhirnya berani jujur, berani saling percaya, dan berani membuka harapan baru. Entah bagaimana suasana malam itu berubah begitu cepat. Seusai saling mengungkap masa lalu dan berpelukan lama, aku tiba-tiba baru benar-benar memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tak sempat kupikirkan. Ning malam itu tampil beda, sangat beda. Tidak ada gamis panjang, tidak ada hijab, tidak ada kardigan guru biologi yang selalu rapi. Yang membungkus tubuhnya hanya gaun tidur pendek, warna cerah, tipis, lembut, dan jatuh mengikuti lekuk tubuhnya seperti air mengikuti bebatuan. Lengan dan pundaknya terbuka, kulitnya berkilau terkena lampu ruang tamuku yang redup. Gaun itu menempel manis di pinggang rampingnya, dan kaki jenjangnya terlihat jelas saat ia duduk bersandar di sofa. Astaga, jujur aku hampir lupa cara bernafas. Mas, Ning menatapku sambil sedikit memiringkan kepala. Ada api kecil di matanya, api yang jarang kulihat dari seorang guru biologi yang dulu galak kalau aku lupa bawa buku. Aku cantikan mana sama mantan-mantan kamu itu? Ia menggigit bibir bawahnya pelan. Buset, jantungku langsung koplok-koplok. Seketika itu juga tanpa sadar, aku refleks mendekat dan nyosor, ingin mengecup bibir indah yang sejak tadi memanggil-manggil kesadaranku. Tapi, Ning dengan gesit memalingkan wajah, bibirku cuma kena rambutnya. Malu campur keki, rasanya ingin masuk ke bawah tanah, namun Ning malah terkikik. Senyum nakal muncul di ujung bibirnya. Mas Hartono, astaga naga, baru jadian udah nakal aja. Aku mau protes. Masa bukan nakal? Itu naluri cowok jatuh cinta. Tapi Ning menaruh jarinya ke bibirku. Jangan di sini. Suaranya turun setengah nada, hangat dekat sekali. Di kamar aja. Deg, aku langsung tegak sempurna macam tiang bendera upacara. Aku di kamar. Apa kita? Ning ngegelang pelan, lalu dengan manis mencubit hidungku. Jangan ngeres dulu pikiranmu. Aduh, aku cuma mau numpang tidur di rumah mas. Dia merapikan rambutnya, tatapannya berubah lembut. Soalnya malam ini aku sendirian, Mbok Sari lagi pulang kampung, aku takut. Aku mengangguk cepat, padahal bagian dalam diriku sedang perang antara logika dan imajinasi. Ning lalu berdiri, mendekat, dan demi Tuhan, gaun itu bergerak seperti punya niat menggoda. Mas, ia menuju ke arah kamarku. Kamu, telunjuknya berpindah ke sofa. Bobok di sini. Aku langsung manyun. Loh, masa aku di sofa? Ning sender di ambang pintu kamar, satu tangan di pinggang, senyum fatal di bibirnya. Mas.
jangan macam-macam sebelum kita resmi menikah. Aku kehabisan kata, kemudian Ning menambahkan sambil memberi kedipan kecil. Nanti kalau sudah halal, baru boleh nakal. Makjileb, kalimat itu langsung jadi bahan bakar rohani dan jasmani selama setahun penuh, karena aku akhirnya hanya tidur di sofa malam itu. Tapi jujur, itu adalah malam paling cenat-cenut tanpa sentuhan yang pernah kualami dalam hidupku. Dulu, aku selalu ketawa kalau teman-temanku yang sudah menikah bilang, "Ton, kalau mau cari pasangan itu, jangan takut sama wanita yang lebih tua. Yang lebih tua itu lebih sayang, lebih matang, lebih dewasa, lebih ngerti laki-laki." Aku cuma angguk-angguk waktu itu, dalam hati mikir, lebay, tiap orang kan beda-beda. Dari 5 mantan pacarku aja, cuman Mbak Desi yang lebih tua 5 tahun, itu pun berakhir buruk. Makanya aku gak pernah percaya. Sampai akhirnya, aku resmi pacaran sama Ning. Sebulan pertama, jadi kekasihnya saja sudah cukup untuk membuatku paham bahwa ternyata benar apa kata mereka. Ning, wanita 12 tahun, lebih tua dariku itu, guru biologi yang dulu kuanggap hanya akan jadi masa lalu sekolah, justru menjadi alasan terbaik dalam hidupku untuk percaya bahwa cinta memang tak kenal batas usia. Dia lebih lembut, lebih dewasa, lebih stabil, lebih perhatian, lebih hangat, lebih bisa merawat hati yang capek dan jiwa yang sering kesepian. Dan yang paling penting, dia lebih tahu bagaimana sebuah hubungan harus dijaga agar tetap sehat dan hidup. Kadang aku merasa, Ning bukan hanya kekasih. Dia guru yang kedua kali hadir dalam hidupku, tapi kali ini ia mengajariku tentang cinta yang matang, bukan tentang sel biologi. Genap 6 bulan jadi tetangga, genap pula 2 bulan kami berpacaran. Saat itu, aku tahu, tak perlu menunggu lebih lama, aku melamar Ning. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar ingin membahagiakannya tanpa syarat setelah semua luka di masa lalunya. Dan sekarang, tak terasa sudah 3 tahun kami berumah tangga. 2 rumah BTN yang dulu berdampingan, kini sudah dijebol jadi 1 rumah besar. Tetap sederhana, tapi hangat seperti yang selalu Ning impikan. Boksari kembali bekerja bersama kami, cerewet tapi setia. Teras rumah kami tak lagi kosong dan sepi, sekarang selalu ada suara kecil berlarian. Tony Sumantri, putra kecil kami yang sudah 2 tahun lebih, anak yang mengubah hidup Ning menjadi lengkap dan hidupku menjadi lebih berarti. Kadang saat malam datang dan Tony sudah tertidur, Ning suka bersandar pelan di bahuku dan berbisik, "Mas, untung waktu itu aku mobilku soak." Dan aku pun selalu menjawab, "Nggak ada yang kebetulan, Ning. Semua memang jalan Tuhan." Dan dari kisahku, ada satu pelajaran bisa dipetik. Cinta tidak mengenal usia. Yang penting bukan siapa lebih tua atau muda, tapi siapa yang membuatmu tenang, dihargai, disayangi, dan disembuhkan dari luka yang lama. Setiap orang punya masa lalu, yang terpenting adalah bagaimana mereka mau membangun masa depan bersama. Aku tidak merencanakan bertemu Bu Naning lagi. Aku tidak merencanakan jatuh cinta padanya. Tapi kadang, hal yang tidak direncanakan itulah yang menjadi anugerah terbaik dalam hidup seseorang. Dan aku bersyukur, sangat bersyukur, karena guru biologiku dulu kini menjadi istriku, ibu dari anakku, dan rumah tempat jiwaku pulang. Tamat. Oke,
Segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.